Oi cuy, di video ini gue mau ngobrolin tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih. Yep, betul banget, kali ini gue mau ngobrolin VGA yang udah pada turun harganya. Bahkan beberapa tipe udah balik ke harga normalnya. Akhirnya ya, setelah setahun lebih, hampir 2 tahun deh malah. Gue mau ngebahas VGA mana yang paling worth it di tiap kelas harga 3, 4, 5, dan 6 jutaan. Dari segi performance dan juga harganya cuy pastinya. Oke, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama buat di harga 3 jutaan. VGA yang paling recommended menurut gua adalah GTX 1660 Super. Yes, betul banget, harga 1660 Super udah normal lagi cuy, dan lu bisa dapetin di harga 3,8 jutaan. Walaupun udah berumur 3 tahun, tapi kenapa sih VGA ini masih jadi yang paling worth it? Karena dari performance VGA ini masih belum ada lawannya sih sampai sekarang buat di kelas harga 3 jutaan. Bahkan dengan VGA 3 jutaan lainnya yang keluar di tahun 2022 masih di bawah VGA ini performanya, kayak contohnya Radeon RX 6500 XT. Performanya masih jauh di bawah 1660 Super cuy in every way. Buat gamingnya sendiri, kalian udah bisa mainin mayoritas game AAA terbaru dengan settingan high atau rata kanan lah, dengan performance yang udah smooth banget. Gue ada pengetesannya nih cuy di beberapa game. Kalian bisa dapetin 73 fps di game Shadow of the Tomb Raider, 35 fps di Red Dead Redemption 2, 126 fps di Doom Eternals. Selain buat gaming, 1660 Super juga udah mantep banget cuy buat video editing. Di sini gue ngetes di Premiere Pro, tes ekspor video 4K, durasinya 5 menit, bisa selesai di waktu 2 menit 20 detik aja. Udah cukup capable banget buat video editing pokoknya. Lanjut ke harga 4 jutaan. Buat di harga 4 jutaan ini range harga yang cukup menarik sih cuy. Simpelnya gini, kalau kalian kebutuhannya utamanya productivity, pilihan yang paling worth it buat kalian adalah Nvidia RTX 2060. Sedangkan buat kalian yang kebutuhannya lebih ke gaming, pilihan yang paling worth it buat kalian adalah AMD Radeon RX 6600. Buat RTX 2060 kalian bisa dapetin di harga 4,4 jutaan, dan buat RX 6600 juga kalian bisa dapetin di harga 4,4 jutaan. Ya, jadi bisa dibilang kedua VGA ini head to head banget sih. Kenapa RTX 2060 jadi pilihan yang tepat buat kalian yang kebutuhannya lebih ke arah productivity kayak video editing, rendering. Karena mayoritas software video editing kayak Adobe Premiere atau aplikasi rendering 3D lebih optimize buat Nvidia cuy dengan CUDA core-nya daripada Radeon. Selain itu, hal lain yang berpengaruh ke performance productivity adalah memory bandwidth. Memory bandwidth itu ngaruh banget cuy ke performa kalian ketika rendering, dan memory bandwidth dan memory bus-nya dari RTX 2060 ini lebih tinggi dibandingkan RX 6600. Makanya RTX 2060 diuntungin banget buat segi productivity daripada RX 6600 di segmen harga 4 jutaan. Kalau buat gaming, RX 6600 sudah jadi pilihan yang terbaik buat kalian di segmen harga 4 jutaan. Selain jauh lebih baru umurnya daripada RTX 2060 yang udah mau berumur 4 tahun, performa gamingnya juga di atasnya RTX 2060 dan juga lebih hemat listrik cuy. Langsung aja gue tampilin performa gamingnya ya. Di game Shadow of the Tomb Raider, RTX 2060 bisa dapetin 93 fps dan RX 6600 di 101 fps. Di game Red Dead Redemption 2, RTX 2060 bisa dapetin 45 fps dan RX 6600 di 49 fps. Di game Doom Eternals, RTX 2060 bisa dapetin 184 fps dan RX 6600 bisa dapetin 202 fps. Sedangkan di pengetesan video editing pakai Premiere Pro, footage 4K 5 menit bisa diselesain sama RTX 2060 selama 2 menit 15 detik. Sedangkan di RX 6600 di 3 menit 50 detik. Kelihatan banget kan cuy bedanya kalau buat editing. Udah jelas sih cuy, kalau buat editing gitu sih RTX 2060 aja udah pilihnya, udah paling bener. Next, buat di harga 5-6 jutaan. VGA yang paling worth it di segmen harga ini kebagi dua lagi cuy, kayak di segmen harga 4 jutaan. Buat kalian yang kebutuhannya buat gaming, VGA yang paling worth it di segmen harga ini adalah AMD Radeon RX 6600 XT. Kenapa 6600 XT paling worth it di kelas harga ini buat gaming? Karena dengan harga 5 jutaan aja kalian udah bisa dapetin VGA dengan performa sekelas RTX 3060 atau bahkan lebih bagus cuy di beberapa game tertentu. Keep in mind juga RTX 3060 harganya masih di atas 6 juta cuy, sekarang sekitar 6,5 sampai 7 jutaan gitulah.
Buat gaming gak usah diraguin lagi, udah mantap banget, game AAA terbaru, tutup mata aja cuy, udah pasti rata kanan dan smooth banget pastinya FPS-nya. Buat kalian yang kebutuhan yang gak cuma gaming aja, tapi juga productivity kayak video editing atau rendering, pilihan yang paling worth it buat kalian adalah Nvidia RTX 3060. Alasannya sama kayak yang gue jelasin di RTX 2060 tadi, tapi ini versi lebih bagusnya aja cuy, lebih baru dan lebih kencang lah pokoknya. Oh iya, buat di harga 5 jutaan ada satu VGA yang kalian harus hindarin cuy, yaitu RTX 3050. Kenapa? Karena performanya RTX 3050 ini di bawahnya RTX 2060, tapi harganya di atasnya RTX 2060. Padahal RTX 2060 aja cuma 4 jutaan, sedangkan RTX 3050 di harga 5 jutaan. Gak logis banget kan? RTX 3050 cuma worth it buat kalian beli kalau harganya di bawahnya RTX 2060 ya cuy. Pokoknya jangan sampai keluarin uang 5 jutaan buat RTX 3050 deh. Gue juga udah ada pengetesan gaming dari 6600 XT, RTX 3060 dan ada beberapa RTX 3050 juga. Langsung aja ya gue tampilin performanya. Di game Shadow of the Tomb Raider 6600 XT bisa dapetin 120 fps dan RTX 3060 di 127 fps. Buat di game Red Dead Redemption 2 6600 XT bisa dapetin 62 fps dan RTX 3060 di 53 fps. Buat game Doom Eternals 6600 XT bisa dapetin 223 fps sedangkan 3060 di 205 fps. Yes, betul banget, performa 6600 XT dan RTX 3060 unggul-unggulan cuy, tergantung gamenya juga sih. Buat di pengetesan video editing, gue pakai aplikasi Premiere Pro tes ekspor video 4K, durasinya 5 menit, bisa diselesain sama 6600 XT di 3 menit 39 detik, sedangkan pakai RTX 3060 di 2 menit 10 detik. Udah jelas sih kalau buat productivity ambil Nvidia aja cuy, udah pokoknya RTX 3060 ya. Oke, biar enak di akhir video gue tampilin aja ya cuy perbandingan semua VGA yang kita obrolin di video kali ini, biar kalian ada bayangan juga perbandingannya gimana sih kira-kira semuanya. Bisa di pause aja ya videonya kalau mau lihat detailnya. Sip, segitu dulu aja buat video gue kali ini. Menurut pendapat kalian gimana cuy? VGA apa yang paling worth to buy saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita ngobrol-ngobrol nanti. Oke deh, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton video ini, dan thanks juga buat AMD Indonesia yang udah berbaik hati minjemin VGA-nya buat ada di video ini. See you guys in the next video, ciao!